Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Ini pasti nanti ada yang komen, "Cak, makan belum habis kok video udah habis." Ya, Anda makan jangan lambat banget dong, Lur. Makan itu 5 menit, 10 menit kelar. Ini setengah jam ngapain Anda ini? Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Hidup itu kayak di film-film, kadang perlu diedit biar terlihat bahagia. Oh my god, oh my god. Kali ini kita akan mengalur film berjudul Inside tahun 2007. Bergenre horror thriller, film ini mengisahkan tentang seorang wanita hamil yang tiba-tiba kedatangan sosok wanita misterius di rumahnya dan memiliki suatu rencana sangat jahat. Seperti apakah kengerian film Perancis satu ini? Langsung aja kita ke requestan salam terkutuk dari dulurku Kamal Ramadan ya. Cak, titip salam buat orang yang aku suka. Cintaku padanya bagaikan aku lagi pengen BAB yang tak bisa aku tahan. Wow. Sebuah perumpamaan yang sangat luar biasa jorok ya Anda ini ya. Monggo sketchaken. Pada suatu sore di Perancis, terjadi sebuah kecelakaan di tengah hujan yang melibatkan 2 mobil. Menurut laporan polisi, hanya 1 orang yang berhasil selamat, yaitu Sarah, yang meski terluka parah, namun bayi yang dikandungnya masih baik-baik saja. Tapi mirisnya 2 orang yang meninggal di kecelakaan tersebut adalah suami Sarah bernama Matthew, juga pengemudi di mobil satunya yang sedang nyetir sendirian, sebut saja Tukiem. Dan inilah di dalam. Ne me prendra seul. Mathieu. 4 bulan telah berlalu dari insiden tersebut dan dokter mengingatkan Sarah jika kemungkinan besar besok pagi dia akan lahiran. Akan tetapi karena malam itu bertepatan dengan perayaan Natal, maka besok layanan ambulan hanya tersisa sedikit dan Sarah mengatakan jika atasannya di kantor yaitu John bisa mengantarkannya ke RS besok. Di lain sisi pasca kematian suaminya, Sarah sering merasa depresi dan belum bisa move on dari tragedi tersebut. Namun ketika sedang menunggu di rumah sakit, bisa-bisanya ada aja perawat yang nakut-nakutin jika dulu saat dia melahirkan bayi pertama, prosesnya sangat lama dan sulit, dan bayinya pun meninggal saat dilahirkan. Mana ngomongnya sambil ngerokok pula. Plok. Lalu Sarah sempat diajak temannya makan malam untuk merayakan Natal, tapi Sarah menolak karena lebih memilih untuk di rumah sendirian. Saat OTW pulang, Sarah melihat pasutri yang sedang bermain bersama anaknya, dan pemandangan itu membuat Sarah sempat berpikir untuk apa dia memiliki anak dan membesarkannya jika tidak bersama Matthew. Tak lama kemudian atasannya John pun datang, lalu dia mengantar Sarah pulang ke rumah. On peut vous déposer ici demain matin? Bon, il y a quelqu'un qui vient me chercher. J'en ai chié, putain. Et puis pour rien, en plus. On réveillonne chez toi? Pas faim, Louise. J'ai besoin d'être seule. Demain matin, 7h chez moi. Je comprends bien, j'ai intérêt pour tes beaux yeux. Sesampainya di rumah, ibu Sarah yaitu Louise menelpon dan berniat datang ke lahiran Sarah esok hari. Akan tetapi Sarah menolak dan menyuruhnya datang di hari yang lain saja. Karena selain sudah ada John untuk mengantarnya, Sarah sebenarnya hanya ingin menyendiri, ya kan? Setelah itu Sarah pun pergi ke ruangan foto di mana dia memproses dan memajang karyanya sebagai fotografer berita. Lalu Sarah memperhatikan foto-fotonya bersama Matthew dan mengenang mendiang suaminya yang sangat dia cintai, sampai-sampai membayangkan Matthew ada di sana mengelus-elus perutnya. Namun karena teringat kematian suaminya yang tragis, Sarah pun menenangkan diri dengan menenun baju untuk bayinya nanti, dan dia pun ketiduran, Lur. Lalu tiba-tiba ngeri kali keluar bayi di mulut. Untung aja cuma mimpi ya kan Lur. Sarah yang terbangun pun mendengar suara bel rumah, dan dari lubang pintu terlihat sosok misterius yaitu Beatrice yang mengaku mobilnya mogok di dekat sana dan ingin meminjam telepon rumah Sarah untuk meminta bantuan. Namun karena sangat mencurigakan, Sarah pun menolak dengan alasan suaminya sedang tidur dan menyarankan Beatrice meminta tolong ke rumah lain. Akan tetapi Beatrice mengatakan jika dia
tahu suami Sarah sudah meninggal dan dia juga tahu nama Sarah. Sarah pun mulai merasa takut, apalagi Beatrice menggedor-gedor pintu semakin keras dan Sarah mengancam akan melaporkannya ke polisi. Awalnya Beatrice sudah tidak terlihat lagi di depan pintu, namun tiba-tiba dia muncul di kaca jendela. Sungguh scene yang sangat mengerikan karena Sarah sedang hamil besar dan sendirian di rumah. Gak pakai lama Sarah pun langsung menelpon polisi dan dengan santainya Beatrice nyebat di luar lalu memukul kaca hingga retak. Sontak Sarah pun memotretnya berkali-kali sebagai bukti ke polisi. Namun tiba-tiba Beatrice pun menghilang begitu saja. Ton mari dort pas, Sarah. Il est mort. Comment vous savez mon nom? Il y a une dame qui on attend 5 minutes. Setelah itu Sarah mencetak foto-foto dari kameranya dan ternyata Beatrice sudah mengikutinya sejak di rumah sakit tadi karena wanita itu sempat tertangkap kamera Sarah di salah satu foto yang Sarah ambil di area RS. Lalu ketika polisi datang, Sarah pun menjelaskan kejadian barusan serta menunjukkan foto Beatrice yang tidak terlalu jelas karena sangat gelap. Sementara itu kru polisi lainnya juga mengecek sekeliling rumah Sarah dan tidak menemukan siapapun. Meski kelihatannya situasi sudah aman, nanti malam polisi akan kembali datang untuk mengecek kondisi Sarah. Di lain sisi, suasana komplek terasa sangat sepi di malam Natal dan terlihat berita di TV tentang kerusuhan yang sedang terjadi di kota. Sampai terdapat 2 orang yang meninggal saat sedang berurusan dengan pihak kepolisian. Untungnya situasi di rumah Sarah sepertinya sudah aman lur dan dia pun tertidur di sofa. Tapi ternyata de l'expulsion de 120 déclenchant de plus belle. Iya, terlihat Beatrice ada di dalam kegelapan, namun Sarah tidak menyadarinya. Setelah itu Sarah menelpon Jan, namun karena HP-nya mati, dia pun hanya mengirim pesan suara. Sarah memberitahu jika ada kejadian aneh di rumahnya malam itu dan meminta bantuan Jan agar besok memperjelas foto-foto Beatrice tadi. Lalu setelah minum obat, Sarah pun lanjut tidur, namun tiba-tiba dengan beringasnya Beatrice menyerang Sarah dan saat bersembunyi di kamar mandi, air ketubannya pun pecah lur, yang artinya dia sudah harus segera melahirkan ya kan. Untungnya pintu kamar mandi terkunci rapat dan untuk sementara Sarah masih aman. Di lain sisi ketika berusaha mendobrak pintu, kepala Beatrice sempat terhantam tembok lalu mengambil kunci mobil Sarah di laci samping kasur agar Sarah tidak bisa kabur. Tak lama kemudian Jan pun datang ke rumah untuk mengajak Sarah datang ke acara makan malam Natal. Akan tetapi Lur Jan mengira Beatrice adalah emaknya Sarah dan Beatrice pun mengaku jika Sarah sudah tidur sejam yang lalu. Setelah itu Beatrice mengajak Jan minum bandrek anget dulu sambil ngobrol-ngobrol. Namun Jan agak curiga saat melihat foto Beatrice yang samar-samar di sofa. Beberapa saat kemudian datanglah ibunya Sarah yang asli yaitu Louis dan buru-buru naik ke atas untuk mengecek anaknya. Lalu yang terjadi Lur, naasnya Sarah refleks membunuh emaknya Louis karena dia kira yang datang adalah Beatrice. Sedangkan Jan dibunuh dengan sangat-sangat sadis. Udah gila sih ini. Tapi tenang, ini masih permulaan Lur. Ketika Beatrice membawa mayat Jan di lantai bawah, Sarah pun memberanikan diri keluar kamar mandi untuk mengambil kunci mobilnya. Namun sayang sudah diambil duluan sama Beatrice ya kan. Akan tetapi Beatrice yang mendengar suara Sarah di lantai atas segera mengejarnya kembali. Dan
Bener-bener kelihatan psikopat ini si Beatrice pas nyebat barusan lur. Ngerinya perut Sarah semakin sakit. Bukan hanya karena ditusuk Beatrice di awal film, tapi bayi Sarah juga akan segera lahir. Setelah itu Beatrice menusuk-nusuk pintu kamar mandi hingga bolong dan memaksa untuk dibukakan. Sedangkan Sarah nekat memukul kaca lalu menggunakan pecahannya sebagai senjata dan bertanya mengapa Beatrice ingin membunuhnya. Dengan nada yang sangat menyeramkan, Beatrice pun mengatakan jika dia menginginkan bayi di kandungannya karena Sarah tidak menginginkan bayi itu. Beatrice pun semakin tantrum, teriak-teriak dan menusuk-nusukkan guntingnya ke tembok. Qu'est-ce que tu me racontes? Qui voudrait baiser une folle comme toi? Tak lama kemudian terdengar suara mobil polisi datang dan di sana terdapat 3 petugas yang berbeda dari petugas sebelumnya, yaitu Karyo, Paijo, Legimin beserta 1 remaja yang ditangkap karena diduga melempar bom molotov di tengah kerusuhan, sebut saja Sugiman. Setelah itu Beatrice mengganjal gagang pintu kamar mandi agar Sarah tidak bisa keluar, lalu dia membersihkan bekas darah di badannya. Begitu mendengar Beatrice sudah turun ke bawah, Sarah pun berusaha menjebol pintu dengan pecahan kaca. Lalu sebelum menemui para polisi, Beatrice pun mengambil tusukan rajut milik Sarah dan menyembunyikan di bajunya sebagai senjata. Karena tidak tahu Sarah seperti apa lur, Karyo dan Legimin menganggap Beatrice adalah Sarah. Beatrice pun mengaku semuanya sudah aman-aman saja, meski polisi sempat curiga dengan suara berisik di atas karena Sarah sedang berusaha menjebol pintu, ya kan? Ketika polisi-polisi itu pergi, Beatrice pun buru-buru ke atas tepat ketika Sarah mengeluarkan tangannya. Parti, tout va bien. Quoi ce bruit, madame? Ma machine à laver, elle commence. Karena masih merasa curiga, polisi-polisi ini pun akhirnya memaksa masuk untuk mengecek kondisi rumah. Setelah itu Karyo naik ke lantai 2 dan betapa terkejutnya dia melihat darah di mana-mana serta tangan Sarah yang tertusuk gunting. Gak pakai lama Karyo langsung menyuruh Legimin untuk memborgol Beatrice. Tapi yang terjadi lur, serem banget. Legimin pun dibunuh dengan ditusuk meripatnya. Lalu Beatrice mengambil pistol Legimin dan menembak endas Karyo sampai hancur tepat di depan Sarah. Dengan gendengnya Beatrice pun menembak-nembaki pintu kamar mandi yang untungnya tidak mengenai Sarah. Sementara di luar Paijo yang mendengar suara tembakan segera masuk ke dalam rumah bersama Sugiman yang tangannya diborgol dan diikatkan ke celana Paijo. Betapa terkejutnya Paijo melihat rumah penuh dengan darah dan 2 rekannya sudah tewas. Lalu ketika bertemu Sarah, Paijo memintanya tetap bersembunyi di toilet dan dia akan memburu Beatrice. Tapi karena tidak menemukan siapapun, mereka pun balik lagi ke Sarah. Namun tiba-tiba listrik dipadamkan oleh Beatrice dan situasi semakin terasa mencekam. Paijo pun akan menyalakan lampu kembali lewat panel listrik di bawah dan menitipkan pistolnya ke Sarah untuk berjaga-jaga, juga memperban luka di tangan Sarah dan menyuruhnya untuk menunggu di tempat tidur. Namun ketika sedang menyalakan panel listrik, Sugiman pun ketakutan karena senapan yang dipinjamkan oleh Paijo tiba-tiba hilang lur. Dan Calmez-vous, calmez-vous. Je vais appeler du secours, ça va aller. Ok, vous allez m'attendre dans la chambre. Paijo pun mati tertembak, sedangkan Sugiman tewas dengan endas tertusuk gunting. Setelah itu Beatrice mendatangi Sarah yang sedang tidur, dan Sarah yang masih sadar pun langsung menggigit bibir Beatrice. Mampus ya kan? Sarah segera berlari ke bawah dan mengambil tusukan rajut yang masih tertancap di endas Legimin. Tapi tiba-tiba Beatrice muncul dan menendang Sarah berkali-kali. Sarah pun mengancam akan menancapkan tusukan rajut itu ke perutnya jika Beatrice berani menyerang lagi. Dan
Iya, wajah Beatrice terluka karena tepat ketika Beatrice menyalakan rokok, kebetulan ada seonggok baygon di samping Sarah yang langsung dia semprotkan ke arah korek. Setelah itu Sarah membuat tombak dengan pisau yang dipasangkan ke tongkat besi, lalu mencari Beatrice di dalam gelap dengan menggunakan flash kameranya. Tak lama kemudian Sarah menemukan Beatrice yang sudah terlihat lemas dengan wajah hancur. Setelah itu Beatrice pun mengaku jika dia sebenarnya adalah Tukiem, wanita hamil yang terlibat kecelakaan dengan Sarah dan Matthew. Ternyata Beatrice masih hidup lur, tapi naas bayi yang dikandungnya meninggal dalam insiden tersebut. Maka dari itu Beatrice ingin Sarah bertanggung jawab dengan menyerahkan bayinya kepada Beatrice. Tapi tiba-tiba Pak Ijo yang masih hidup menyerang dengan brutal dan langsung dibunuh Beatrice dengan tombak. Sebuah scene yang sangat amat mengerikan. Di lain sisi karena merasakan sakit yang luar biasa dan juga bayinya akan segera lahir, Beatrice pun akan membantu Sarah dengan melakukan prosedur yang ingin dia lakukan sejak awal, yaitu sesar. Dan Sarah pun akhirnya tewas lur. Wah ini gila sih, ngerinya proses sesar dilakukan secara manual. Dan menurutku ini salah satu scene yang paling sadis lur. Setelah semua yang terjadi, Beatrice pun berhasil mendapatkan apa yang dia mau, yaitu mengambil bayinya Sarah sebagai pengganti bayinya yang meninggal di insiden kecelakaan. Buyar, begitulah akhir dari film gore yang sangat singkat ini lur. Jadi pesan moral dari film ini adalah hati-hati di jalan. Assalamualaikum.